Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Samsul Ma'arif. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang akan kita bahas zakat fitrah, yaitu artinya, hukum, dan syarat wajib. Sedangkan zakat mal akan kita bahas pengertian, hukum, syarat wajib, mustahik, dan hikmahnya. Dasar hukum zakat ada pada surat At-Taubah ayat 103, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ketentuan zakat: harta harus dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya milik penuh atau hartanya milik sendiri. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, cukup nisab, yaitu batas minimal mengeluarkan zakat. Yang keempat, lebih dari kebutuhan rutin. Jadi kalau kita punya kebutuhan lebih, maka bisa untuk zakat. Yang kelima, bebas dari hutang. Artinya zakat itu tidak dengan hutang, tapi hartanya sendiri. Yang keenam, sudah haul atau sudah mencapai 1 tahun. Kemudian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, yang kita keluarkan pada akhir bulan Ramadan. Berapa banyaknya? Ya, baiknya yang harus kita keluarkan sebanyak 1 sok atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari makanan pokok suatu kaum. Kemudian, apa syarat wajib zakat fitrah? Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau selain Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, lahir atau masih hidup, artinya lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Kemudian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta dari seorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan dimiliki penuh dalam waktu tertentu. Kemudian, apa saja jenis atau macam-macam zakat mal yang wajib kita keluarkan? Yang pertama, ada emas dan perak. Yang kedua, hewan ternak atau peternakan. Yang ketiga, harta perdagangan atau perniagaan. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, hasil laut. Yang keenam, harta profesi atau pekerjaan. Yang ketujuh, investasi atau tabungan. Yang ke-8, harta rikas atau barang temuan. Kemudian, siapa saja yang dapat menerima zakat? Yang
yang kita sebut dengan istilah mustahik zakat. Dalam Al-Quran ada 8 yang menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan sehingga tidak punya harta, sehingga wajib kita kasih zakat. Yang kedua miskin. Miskin itu yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kehidupan dalam sehari-harinya sehingga kekurangan. Yang ketiga amil, yaitu orang yang mengurusi zakat, biasanya takmir masjid atau tokoh masyarakat dan lain-lain. Yang keempat yaitu ghorim, yaitu orang yang punya banyak hutang dalam kegiatan yang baik, bukan hutang dalam yang tidak baik. Yang kelima rikob atau budak. Yang keenam mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, kita kasih zakat biar imannya lebih kuat. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru, pak ustadz, dokter dan lain sebagainya. Dan yang ke-8 yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang berpergian dalam hal yang baik atau kita istilah musafir. Kemudian apa itu manfaat zakat? Bagi yang berzakat banyak manfaatnya. Yang pertama, bisa membentuk karakter yang peduli, orang yang kesulitan dan membutuhkan. Yang kedua, membentuk karakter syukur. Yang ketiga, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, bisa membersihkan diri dari sifat kikir. Kemudian, apa manfaat zakat bagi penerima zakat? Yang pertama, bisa mencukupi kebutuhannya. Karena kekurangan, kalau kita kasih zakat, maka bisa mencukupi kebutuhan yang dia butuhkan. Yang kedua, bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, bisa membantu masalah ekonomi. Sekian penjelasan tentang materi zakat. Semoga bermanfaat. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.